Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian embun pagi kali ini akan membahas tentang bab fi wujubil inqiyadi li hukmillah taala. Kewajiban tunduk kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia dengan misi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah jin dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah misi utama penciptaan manusia. Di mana manusia akan mulia di sisi Allah manakala dia tunduk kepada Allah. Demikian pula sebaliknya, manusia akan hina di mata Allah manakala manusia menjauhi ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sudah nyata dijelaskan oleh Allah di dalam surat At-Tin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang paling sempurna ketika dia taat terhadap Allah, beriman dan beramal soleh. Namun manakala dia meninggalkan ketaatan terhadap Allah, meninggalkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma radadnahu asfala safilin. Manusia itu akan diletakkan oleh Allah pada tempat yang seburuk-buruknya atau tempat yang paling hina. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketundukan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dinyatakan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 56. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu, la yu'minun, pada hakikatnya mereka tidak beriman atau tidak sempurna iman mereka, hatta yuhaqqimuka, hingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim fima syajara bainahum, terhadap apa yang mereka perselisihkan, thumma la yajidu fi anfusihim, kemudian tidak ada di dalam diri mereka harajan, perasaan berat hati, mimma qadaita, terhadap keputusan yang kau buat, wa yusallimu taslima, mereka menerima dengan sepenuh hati. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Innama kana qaulal mu'minin, sesungguhnya jawaban orang-orang beriman, idza du'u ilallah wa rasulih, ketika dipanggil kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, agar Allah dan Rasul menghukumi di antara mereka, ayyaqulu sami'na wa ata'na, tidak ada jawaban lain bagi mereka kecuali sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaati. Ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawaban orang-orang yang beriman itu adalah sami'na wa ata'na, dan tidak ada perasaan berat hati di dalam diri mereka. Itu adalah bukti ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ada riwayat yang panjang yang dibawakan atau disampaikan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an terhadap perkara ketundukan kepada Allah dan Rasulnya ini. Wan Abi Hurairah radhiyallahu an qol, dari Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firman Allah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hati kalian, au tukhfuhu, atau yang kamu sembunyikan, yuhasibukum bihillah, niscaya Allah akan menghitungnya. Al-ayah, istadda dalika ala ashabi Rasulillah fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma baraku ala ruqabi faqalu, para sahabat merasa berat dengan turunan ayat ini, kemudian beliau menjumpai Rasulullah SAW dan berjongkok atau berlutut di dekat beliau seraya berkata, ai Rasulullah, kullifna minal a'mali ma nutiku, as-salatu wal jihad was-siyam was-sadaqah. Rasulullah, bebankan kepada kami amal-amal, ketika kami dibebankan perintah untuk sholat, jihad, siyam, sedekah, kami kuat melaksanakannya. Waqad unzilat alaika hadhil ayah wala nutikuha, namun ketika turun ayat ini kami tak kuat ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian menjawab, aturiduna antaqulu kama qala ahlul kitabain min qablikum, apakah kamu ingin berkata sebagaimana dua ahlul kitab, Nasrani dan Yahudi, min qablikum, sebelum kalian? Sami'na wa asaina, mereka mengatakan kami mendengar, kami melalaikannya. Bal qalu, akan tapi berkatalah, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, kami mendengar dan kami taat, dan ampunilah ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah kami akan kembali. Falamma iktara'ahal qaum wa dhallat biha alsinatuhum, ketika mereka selesai membaca dan lisan mereka tunduk, anzalallahu ta'ala fi atharihi, kemudian Allah menurunkan firman-Nya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi, Rasulullah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, mir rabbihi, dari Tuhannya, wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, setiap semuanya beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya. La nufarriqu baina hadim mir rusulihi, dan kami tidak membedakan antara rasul-rasul. Qalu sami'na wa ata'na, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaati. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ampunilah kami ya Tuhan kami, kepada Maulah kami akan kembali. Falamma fa'alu dzalika nasahallahu ta'ala, ketika mereka telah melakukan itu, Allah mencatatnya. Fa anzalallahu azza wa jalla, Allah kemudian melanjutkan dengan firman-Nya,
la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan kepada seseorang kecuali sebatas kesanggupannya. Maka sabatu 'alaiha maktasabat. Allah akan beri pahala atas apa yang mereka perbuat, dan Allah akan menyiksa pula terhadap apa yang telah mereka perbuat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Tuhan kami, jangan hukum kami jika kami lupa dan jika kami salah. Kemudian dengan firman itu Allah mensyukurnya dengan jawaban qala na'am. Dilanjutkan dengan ayat Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Tuhan kami, jangan bebankan kami beban yang berat sebagaimana yang dibebankan kepada orang-orang sebelum kami. Rasulullah kemudian mensyukuri dengan jawaban na'am. Dilanjutkan dengan ayat Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Tuhan kami, jangan bebankan kami sesuatu yang tidak sanggup kami lakukan. Kemudian Rasulullah juga menjawab atau mensyukuri dengan jawaban na'am. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wa'fu 'anna, maafkan kami, waghfir lana, dan ampunilah kami, warhamna, dan rahmatilah kami, anta maulana, engkau yang maha pelindung ya Allah, fansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami untuk menghadapi orang-orang kafir itu. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang beriman, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendengar dan mentaatinya, dan manakala perintah itu terasa berat, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar kita mampu melaksanakan perintah-perintah itu, bukan kemudian menjawab sami'na wa asaina, kami mendengar tapi kami melalaikannya. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus syamil wa kamil, harus menyeluruh dan sempurna. Baik ketundukan di dalam hal akidah, di dalam hal ibadah, di dalam hal muamalah, di dalam hal hudud, termasuk juga di dalam hal tasyri', menetapkan hukum. Semuanya harus tunduk, dikembalikan kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya ketundukan dalam hal ibadah mahdoh saja, tapi seluruh syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah mudah-mudahan bisa menjadi renungan kita bersama. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان الكريم فأبشروا هيا فهل من مذكر